teknologi 4.0. Kalau Anda pakai Grab atau pakai Gojek, Anda secara tidak sadar menggunakan 4.0, walaupun belum di puncaknya nanti, itu masih lama puncaknya ya. Kita sudah di awal ya, di stop dulu ya. Habis. Balik ke slide-nya tadi. Kenapa? Karena kalau Anda pakai Android ya, pakai smartphone ya, Anda menyalakan locations, maka gerak-gerik Anda terdata oleh Google ya. Termasuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan Google sebagai platform mereka ya, termasuk kayak Grab, Gojek itu menggunakan. Sehingga kalau Anda bisa pesan Grab dari Gedung Migas ini mau ke stasiun Sudirman gitu kan, langsung dicari yang terdekat ya kan, otomatis terdekat ya. So, itu sudah menggunakan 4.0. Kenapa? Karena Grab atau Gojek itu punya database yang sangat besar. Bahkan kalau Anda semakin sering menggunakan itu, dia tahu sendiri mana yang sering Anda konsumsi ya. Lama-lama kalau orang mau buka warung Padang ya, itu bisa nanya ke Gojek atau Grab itu, kira-kira bikin warung Padangnya di mana nih ya, kira-kira banyak orang ya. Kalau orang naik Gojek, naik Grab biasanya nggak perlu parkir gitu kan. Jadi nanti warung Padangnya nggak punya dia parkir ya. Yang penting orang bahkan mungkin nggak perlu ke sana, GoFood misalkan begitu ya. Itu semua lagi 4.0 ya. Baik. Kenapa kok ada 5.0? Nah, nanti saya cerita juga di Jepang nggak berbeda. Ini nanti sudah ya, next. Ya. Nah, sekarang saya bicara tentang ini kan semua modern ya. Tapi ternyata modernitas itu juga membawa side effect yang membawa sisi gelapnya ya, kegagalan ya. Kegagalan itu ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya peradaban ya, massal mengenai semua orang ya. Coba next. Nah, meskipun teknologi itu semakin canggih ya, tapi ada kegagalan yang pribadi. Orang mengatakan dulu ketika orang belum punya handphone ya, orang menggunakan telepon ya, telepon yang pakai kabel gitu, itu menghubungkan ya. Begitu misalkan di satu rumah gitu ya, neneknya telepon gitu kan orang ngumpul ketemu sama nenek gitu kan ya. Tapi sekarang semua orang punya HP, bahkan satu rumah HP-nya lebih banyak dari penghuni rumahnya. Ya kan? Ya. Itu bahkan malah dari cara ngomong ya, orang kenal di dunia maya, kenal orang dari seluruh dunia, tapi dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan suami, dengan istrinya malah jarang ngomong ya. Ya. Jangan kaget kalau ada suami atau istri itu curhatnya di dunia maya ya, tanpa sepengetahuan pasangannya ya. Itu gagal, mereka sering gagal. Dan di Jepang misalnya ya, itu negara yang sangat canggih, itu di sana banyak orang yang kesepian ya. Kesepian, gagal. Anggap bunuh dunia paling tinggi di Jepang dunia itu ya. Dan secara pendapatan per kapita, secara Human Development Index ya, indeks pembangunan manusia itu tertinggi di dunia ya. Tapi banyak orang mengalami kegagalan di kehidupan pribadi ya. Next. Nah, di sisi lain ada juga kegagalan peradaban ya. Ada banyak sekali contoh ya, next ya. Misalnya ini ya, kesenjangan kaya miskin yang sangat besar ya, luar biasa ya. Ada satu rilis dari FAO ya, Badan Pangan PBB, bahwa di dunia setiap tahun itu ada 1,3 miliar ton makanan yang dibuang ya. 1,3 miliar ton. Padahal 1 ton itu cukup untuk makan 4 orang selama setahun ya. Paling nggak 3 orang lah kalau makanannya. Kalau orang-orang soimin gini mah nggak sampai ya, 4 orang lah mungkin ya. Karena kita sehari itu makan ada sekilo ya Pak ya. Sehari paling setengah kilo setahun teman-temannya berapa ya? Nggak sampai 250 kilo nggak sampai. Nah, tapi ada 1,3 miliar ton makanan yang dibuang ya. Angka tertingginya di Amerika Serikat. Saudi Arabia termasuk yang bingung juga ya. Soalnya orang makan nasi kebuli, satu tapak besar semua 10 orang itu sisanya lebih dari 70% buang ya. Nah, itu sisi lain ya, ada 930 juta orang yang kelaparan ya. Itu makanan tadi cukup untuk lebih dari cukup untuk 6 miliar orang sudah cukup itu. Makanan yang 1,3 miliar yang dibuang tadi, 1,3 miliar ton yang dibuang itu untuk 5 miliar orang sudah cukup ya. Tapi kenapa ada 930 miliar orang yang kelaparan ya, ini pertanyaan FAO masih bingung ya. Sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi Amerika itu penyakit yang paling banyak adalah obesitas ya. Obesitas, kegemukan ya.
Sementara di Afrika kelaparan ya. Atau struktur manusia seperti ini ya, paling bawah rakyat jelata ya, di atasnya para berjuis ya, para pengusaha ya, di atasnya mungkin aparat penegak hukum ya. We shoot at you, tembak ya. Atasnya lagi para intelektual ya. Intelektual itu be full you, kami bohongin kalian ya. Kami tipu kalian. Atasnya lagi mungkin para politisi ya. Dan yang paling atas adalah ternyata uang, ya. Kekuasaan uang. Ya. Ini bukan di Indonesia, ini di Amerika, di Eropa sana ya. Banyak kan ya. Kita ngikutin aja. Ya. Next ya. Nah, kita di bawah senjata bawang bayang yang sudah pemusnahan massa ada bom atom yang bisa meledak setiap saat itu ada lebih dari 12.000 kepala nuklir di dunia ini ya. Yang satu kepala nuklir itu sekarang kekuatannya paling gak 100 kalinya Hiroshima ya. Luar biasa ya. Hiroshima itu kekuatannya sama dengan 10 kiloton ya. 10 kiloton itu kira-kira 1000 truk diisi dinamit semua diledakkan bersama-sama ya. Karena satu truk kan 10 ton, truk yang gede itu dinamit semua ya. Satu bom atom kelas Hiroshima itu 1000 truk ya. Nah, rudal-rudal nuklir yang dimiliki Israel, dimiliki Amerika, Rusia itu minimal 100 kalinya Hiroshima ya. Dan mereka punya 12 itu. Next ya. Global warming ya, itu luar biasa mengancam kita semua ya. Ada simulasi yang paling pesimis ya, bahwa tahun 2100 barangkali Sungai Nil sudah nggak ada. Serem ya. Kenapa Sungai Nil nggak ada? Karena salju di Kilimanjaro sudah tidak ada lagi. Kan Sungai Nil itu kan mata airnya di Gunung Kilimanjaro ya, dari glacier ya. Serem juga kalau Sungai Nil nggak ada, Mesir nggak ada, ya. Mesir semuanya di pinggir Sungai Nil gitu. Ya. Ya. Tapi lautnya jadi naik ya. Mungkin Jakarta sudah tenggelam, makanya Jakarta bukan pindah lah ya. Nggak tahu sampai sini apa nanti ya. Jangan sampai nanti keluar itu pakai kali depan itu ya. Di Venesia ya nanti. Next ya. Ya ini di Amerika pernah ada satu demonstrasi 110 tahun yang lalu ya. Capitalism is not working ya. Ya next. Ya ada satu pertanyaan ini banyak kajian ya, mungkin teman-teman juga ada yang pernah melihat presentasi yang mirip-mirip di Kementerian Keuangan atau di Bappenas ya. Apa sih ke depan yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi 4.0 ini ya. Ada yang bilang oh ya ini menyiapkan kualitas SDM. Tapi saya sampaikan apa adanya bahwa ke depan ya itu hanya SDM yang seperti ini, yang profesi yang seperti ini yang masih tersisa untuk manusia ya. SDM yang membutuhkan kecerdasan biasa akan digantikan oleh robot ya. Dulu ketika orang menemukan mesin uap ya, menemukan kereta api dengan luar biasa kekuatannya ya, maka hampir semua sais kereta kuda kehilangan pekerjaan ya. Mungkin tinggal kusir kereta kuda raja aja ya. Sekarang ada nggak di Jakarta kusir delman ya? Paling kalau disewa ya untuk Jakarta Fair atau ada orang yang menikah gitu. Nggak ada kan? Gantikan oleh mesin semua itu. Mesin mobil itu revolusi industri pertama. Yang kedua zaman dulu belum ada listrik, itu ada profesi menghidupkan lampu ya. Profesi penghidup lampu. Dulu di kota-kota besar, mungkin juga Jakarta itu ada lampu-lampu jalan yang pakai gas ya, pipa gas. Setiap sore itu ada petugas nyalain satu-satu, seret ya, keliling kota gitu. Ya petugasnya banyak ya, mungkin 1000 orang ada ya. Begitu tidak terima listrik, satu orang itu cukup ya. Setet langsung nyala semua. Jadi 1000 petugas penyala lampu itu cari pekerjaan lain ya. Konsekuensinya pas revolusi industri ketiga, saya ingat dulu pas saya kecil itu tetangga saya itu karyawan Telkom ya. Apa yang dia kerjakan? Dia adalah petugas penyambung saluran ya. Jadi orang mau telepon ya, ya mau telepon kemana Pak? Interlokal ya. Saya tolong di nomor sekian di Jakarta aja, manual gitu. Begitu sudah ada sentral telepon otomat diganti sama komputer. Ya itu puluhan ribu ya. Revolusi industri keempat sudah mulai. Yang paling kelihatan apa? Penjaga tol ya.
Itu kan kita mesti ini. Sekarang udah nggak ada lagi semua ya, ganti lagi fintech semua ya. Tapi itu baru mulai, baru awal. Suatu hari nanti semua pekerjaan yang hanya mengandalkan kecerdasan biasa, ya, kecerdasan konvensional sebetulnya ya, hilang. Ya. Bahkan dokter pun bisa digantikan oleh komputer. Ada filmnya ya, coba. Kalau mas, film ya. Seperti saya akan tunjukkan ada film tentang dokter spesialis radiologi ya. Ini nomor 2 ya. Kalahkan dokter spesialis tumor. Pakai itu sepeda. Jadi ada satu kompetisi di Cina ya. Sekian dokter spesialis radiologi ya, suruh mendeteksi kanker ya. Spesialis yang mereka ya. 15 dokter senior, ahlinya ya. Intinya ini ya. Itu kalah sama software DeepMind ya. DeepMind ya. DeepMind ketepatannya sangat tinggi dan hanya 3 menit membutuhkan ya. Sedangkan dokter itu akurasinya di bawah. Jadi nanti kalau anaknya sekolah kedokteran ya, kasih pesan jangan ngambil spesialis radiologi, ini kalah sama. Saya sendiri saya sempat jadi pembimbing untuk satu disertasi ya, tapi bukan di radiologi kedokteran ya, tidak lagi. Tolong tidak lagi. Ada pegawai dari Batam ya, dia itu ahli untuk deteksi deteksi keretakan logam dengan sinar X ya. Nah, terus dia bikin disertasinya itu tentang otomatisasi gitu, biar dia bisa santai lah, percaya bisa betul semua. Ya. Oke. Nah yang masih tersisa ya itu adalah ini profesi yang melibatkan kecerdasan emosi, ya. Bukan kecerdasan intelektual, tapi emosi. Misalnya melayani anak, ya, melayani orang tua, ya, melayani pekerjaan kreatif juga, ya. Jadi kalau anaknya suka mengarang lagu atau apa, itu insya Allah aman ya, nggak kena revolusi. Karena nggak sampai hari ini belum ada komputer bisa menciptakan lagu. Ya. Saya menekuni AI itu saya kuliah dulu ya, udah hampir 30 tahun itu saya pernah menciptakan komputer membuat puisi, tapi puisinya aneh, nggak logis puisinya. Bisa kalau orang nggak paham bahasa Indonesia, seolah-olah indah, rimanya terbentuk ya, tapi aneh aja isinya. Ya. Kemudian profesi yang melibatkan kecerdasan sosial ya, bisa jadi diplomat, jadi negarawan, ya, aktivis LSM itu aman. Ya. Kalau penerjemah enggak, ya penerjemah nanti hilang semua, diganti oleh mesin. Ya. Sekarang ada Google Translate, bahkan sudah ada ya voice ya, jadi Anda ngomong keluar otomatis. Nantinya kita bisa ikuti kelas yang ada di Cina atau di Rusia itu simultan ya. Dosennya ngomong pakai bahasa Cina, kita dengarnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda gitu ya, otomatis ya. Dan kita bertanya juga pakai bahasa Jawa, saya langsung bisa dengarnya bahasa Cina di sana ya. Itu seperti itu. Yang ketiga adalah profesi yang melibatkan kecerdasan spiritual. Itu juga Anda mau nggak di sholat tarawih diimamin oleh imam yang hafiz? Mau nggak? Dan tidak akan batal sholatnya karena dia robot. Mau nggak? Nggak sah sholatnya. Ya itulah ya, saudara sekalian. Ya, next ya. Ya ini kalau konsep dari Jepang, dia punya bayangan yang punya konsep yang berbeda. Yang dia bilangnya Society 5.0 ya, di mana 5.0 itu yang pertama itu adalah masyarakat berburu ya, zaman batu dulu ya. Yang kedua itu masyarakat bertani ya, petani beternak, pokoknya sudah domestifikasi gitu. Yang ketiga itu masyarakat awal industri ya, awal industri. Yang keempat itu masyarakat informasi, sudah mulai tahun 70-an sini. Dan mereka persiapkan masyarakat kelima ya dengan teknologi 4.0 tadi ya, 4.0 tadi ya. Society post industrial, post informatik ya, post information society. Next ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa semua kemajuan teknologi itu tidak otomatis membawa kualitas pribadi maupun kualitas peradaban. Ya.
Di Amerika, di Jepang ada orang yang stres karena gagal secara pribadi. Kemudian peradaban juga terancam oleh global warming, oleh nuklir, oleh macam-macam itu ya. Nah, akarnya sebabnya kenapa? Itu adalah karena penyakit ini ya, sekulerisme kapitalisme ya, di mana politik dan agama itu berjalan tidak bersilangan ya, bersilangan. Agama paling dibawa-bawa untuk modal politik, tapi tidak membersihkan politik ya. Kalau pas mau kampanye, mau pemilu, agama dibawa-bawa. Orang yang nggak pernah ke masjid ya, ke masjid ya. Bahkan minta difoto ya. Sholat difoto bisa, kalau puasa alhamdulillah difoto nggak bisa Pak. Kalau nggak puasa bisa difoto, tapi kalau orang nggak ya tinggal minum aja selesai kan, minum di bawah nggak puasa nih. Tapi kalau orang nggak makan nggak minum, kan belum tentu puasa juga ya. Jadi kalau buka puasa difoto bisa, kalau puasanya enggak ya. Nah, jadi agama atau Islam tidak memiliki pengaruh dalam dunia politik atau dunia kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu penjelasannya ya, next ya. Nah ini banyak orang menyalahkan atau menganggap agama itu hanya masalah pribadi ya, tidak bisa dipakai untuk mengatur kehidupan. Kenapa? Karena banyak orang menyalahkan Tuhan gak menolong. Ini ada gempa bumi, ada perang, ada kecelakaan, Tuhan gak hadir ya. Saya dulu sekolah 10 tahun di Eropa dan teman-teman saya itu sebagian besar ateis. Orang Eropa itu ya. Profesor saya guru saya itu sebagian besar ateis. Kenapa kok ateis? Ya. Mereka menganggap kalau Tuhan itu ada, mengapa Tuhan tidak hadir ketika orang itu dalam kesulitan? Ya. Padahal kalau kita kembali dalam Islam ya, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati ya, atau mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya ya, surat Al-Mulk ya. Jadi semua kejadian ini itu adalah untuk menguji kita ya. Kita merasa senang itu ujian ya. Kita dapat sesuatu itu ujian. Kadang-kadang orang merasa ujian itu kalau pas apa? Susah ya. Enggak, senang itu ujian. Ada orang dia biasa pengalaman saya sendiri ya. Saya pernah punya bimbingan ya di UI dulu. Saya nggak ngajar di UI tapi saya diminta ikut bimbing S3 dulu. Saya tanya, kenapa Anda kok ingin S3? Dia bilang, kalau di kementerian saya itu kalau S3 kansnya jadi eselon 2 lebih besar gitu. Saya nggak tahu di sini makanya enggak ya. Ini harus S-Tyler di sini ya. Di kantor dia tuh kalau nggak S3 nggak diperhitungkan jadi eselon 2. Tahun 2005 dia lulus ya, terus saya nggak mendengar kabarnya lagi bertahun-tahun ya. Tahun 2010 saya baca nama dia ya, ditangkap KPK. Ya. Itu kalau dia nggak S3 mungkin nggak ditangkap KPK. Karena dia nggak jadi pejabat eselon 2. Ya. Jadi ketika dia lulus itu ujian baru mulai sebenarnya. Ya. Hidup itu ujian demi ujian terus, nggak ada habisnya ya. Next. Nah, kalau demikian apa peradaban yang kita inginkan? Ya, peradaban yang kita inginkan adalah sesuatu peradaban yang menunjukkan arah tujuan hidup dan nilai spiritual yang benar. Ya, kita punya nilai-nilai itu banyak. Ya, kalau peradaban sekularisme kapitalis hanya yang keempat, ya, peradaban material. Kita perlu nilai spiritual yang benar, nilai emosional yang benar. Emosional itu etikal, estetikal. Ya. Perlu memberikan nilai pembentuk format hubungan sosial yang adil ya, dan baru terakhir membekali inspirasi untuk pembangunan material yang lebih baik. Dan 4 nilai ini ada dalam Islam. Peradaban kapitalis ya, peradaban sekuler tadi hanya yang keempat ya, pembangunan material, tapi spiritual, emosional, sosial enggak ya. Maka mereka kesulitan dengan revolusi industri keempat ya, di mana semua keahlian yang sifatnya material bisa tergantikan oleh teknologi ya. Terus ngapain? Manusianya ngapain? Ya. Coba detailnya seperti apa? Next ya. Nah ini Islam mengajarkan ya, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Jadi kalau banyak pekerjaan sudah dikerjakan oleh mesin, manusia ngapain? Manusia banyak waktu untuk ibadah. Kalau kerjaan ya.
nantinya ya, sekarang kan salah satu lapangan kerja yang paling banyak di Indonesia itu apa coba? Paling banyak. Apa? Perusahaannya apa? Kerja di oil and gas kayaknya nggak banyak ya sekarang ini. Yang paling banyak itu Grab atau Gojek ya, ojol. Betul? Ojol itu sekarang hampir 1 juta orang. Mitranya, drivernya 1 juta orang. Tapi nanti dengan teknologi driverless car, driverless motorbike, nggak perlu semua. Jadi ada manggil ojol itu datang sendiri motornya. Ya, itu aja gitu. Tapi nggak akan jatuh ya. Sudah diciptakan, sudah ada teknologinya. Ya, tinggal naik aja bisa boncengan, kalau suami istri tinggal boncengan aja. Dan dicuri nggak bisa Pak, karena dia kan tercatat ya, ada GPS ya kan, ada kameranya juga bisa kelihatan yang harus siapa gitu kan. Nanti kalau dicuri langsung dibawa sendiri, bawa ke kantor polsek terdekat ya. Sudah ada tuh, misalnya motor tanpa harus dipegang tuh sudah terciptakan ya. Tapi nanti terus ngapain? Ya udah kita banyak ibadah, ganti kan nggak bisa itu kan. Oke, next ya. Nah, terus ada ayat ini ya, cukup panjang saya terjemahnya aja ya. Kalau yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, bersaksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat dan seterusnya. Ini ayat tentang nilai-nilai emosional yang harus diciptakan ya. Suatu bahwa dalam manusia itu, di antara manusia itu harus adil ya. Makanya tidak aneh di Harvard University itu ada School of Law Index ya. Itu ada Hall of Justice ya, Board of Justice. Itu ada disimpan tuh surat An-Nisa ayat 135 itu ya. Karena mereka merasa ini ayat ini mendahului zaman ayat ini ya. Mendahului zaman ini ya. Zaman itu belum ada orang kok disuruh adil, sekalipun itu berat bagi keluarganya sendiri ya. Sekarang jangan keluarganya satu sama-sama pendukung paslon tertentu saja nggak enak ya, betul nggak ya? Kalau yang dilaporkan yang sana langsung tangkap, yang sini nggak teman soalnya. Misalnya begitu ya, ada ya, nggak semua sih ya, tapi banyak ya. Oke ya. Nah, next ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini soal hormat sosial ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48 ya, itu ada kalimat yang ini bagus sekali ya. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja ya. Jadi kalau Allah menghendaki itu bisa seluruh. Kalau sekarang ini kan macam-macam ya. Ada yang muslim, ada yang enggak muslim. Nanti